Luar biasa Pak sarannya, ini akan jadi masukan yang sangat berarti bagi RKPD kita. Lembaga kami fokus untuk mengadvokasi kebijakan kabupaten kota layak anak di 19 kabupaten kota di Sumatera Barat. Pertama, kami memberikan apresiasi kepada Bapeda terlebih dahulu yang tahun lalu telah melakukan program Bapeda Mendengar Suara Anak, Pak Medi. Dan itu satu-satunya di Indonesia karena waktu itu langsung dihadiri Pak Menteri dan staf dari Kemendagri ya, bahkan gubernur juga. Dan itu menjadi pemantik ternyata bagi kabupaten kota membuat kegiatan seperti Pasaman Barat membuat musrenbang anak, seperti Kota Padang membuat sehari menjadi wali kota Padang Cilik, seperti juga ada Kota Bukit Tinggi punya program wali kota mendengar suara anak. Jadi nampak dalam perencanaan pembangunan di daerah menempatkan anak sebagai subjek dari pembangunan lagi, tidak lagi menjadi objek dari pembangunan yang selama ini kita rencanakan. Yang berikutnya sesuai dengan misi kedua provinsi gubernur dan wakil gubernur kita, yaitu meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah ABS SBK. Ada di indikator ketujuhnya di sana indeks perlindungan anak, yang mana kalau kita lihat dari 2021 sampai hingga 2023 ada inginnya dicapai lebih tinggi, yaitu kalau di 2021 66,75, sementara di 2023 yang ingin dicapai itu di sini kita lihat 66,95 begitu ya, ingin lebih tinggi. Tetapi kalau kita lihat tadi dalam dokumen perencanaannya, arah kebijakan daerah tahun 2023 bicara pada aspek perlindungan anak tidak secara eksplisit dicantumkan dalam arah kebijakan 2023 Pak Medi. Nanti silakan Bapak Ibu baca. Anaknya ada nggak di sana? Nggak ada. Yang ada hanya keluarga. Kalau itu kan bias lagi. Kalau keluarga ada ayah, ibu juga. Sementara anaknya tidak ada di sana. Alhasil apa? Kalau beberapa bulan lalu kita melihat betapa banyaknya kasus pelaporan anak korban pencabulan, anak yang dihamili oleh ayah kandungnya, semua tersentak. Saling menyalahkan, ini salah siapa ya? Pemerintah kah? Atau niniak mama kah? Atau masyarakat kah? Tapi kalau kita lihat di anggaran pemerintah ternyata masih minim bicara tentang program pencegahan kekerasan terhadap anak. Sehingga kalau terjadi banyaknya kasus, ya kalau kita evaluasi anggaran kita masih minim untuk mencegah itu. Maka dari itu kami menyarankan ke depan supaya Sumatera Barat mempunyai yang namanya peranan sektor swasta di sini. Di Indonesia ini ada namanya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia. Sumatera Barat belum punya itu. Tetapi sudah ada 5 kabupaten kota di Sumbar sudah punya itu. Disingkat dengan APSAI namanya Pak Medi. Jadi di sana ada kontribusi dunia usaha bicara dalam program perlindungan anak untuk mengantisipasi salah satunya anggaran APBD yang terbatas. Berikutnya yang kedua, di Sumbar ini belum ada namanya rumah perlindungan anak atau rumah aman. Tadi ada pembicara menyinggung tentang itu. Ketika ada anak korban kekerasan yang masuk ke ranah hukum, tidak mungkin dia akan tinggal di rumah keluarganya, apalagi kalau yang melakukan tindakan itu adalah keluarganya. Maka butuh sebuah rumah aman, rumah perlindungan. Sumbar belum ada itu. Selama ini masih berbasiskan lembaga masyarakat. Nah, mari kita dorong sama-sama di 2023 itu tercipta. Mengkerucut kepada 3 progul gubernur kita, pertanian, pariwisata, dan perdagangan UMKM ini, kami ingin saja memberikan alarm di awal untuk sektor pertanian. Kita juga harus memetakan, jangan-jangan nanti ketika kita sedang sibuk reforma agraria di sektor pertanian, terjadi di sana pekerja anak. Jadi itu sama-sama kita antisipasi supaya tidak ada pekerja anak dalam sektor pertanian di Sumatera Barat. Kalau digambarkan hanya sawah saja, tetapi kalau pertanian itu luas, bisa jadi nanti di perkebunan, pertanian coklat gitu ya, kopi dan seterusnya. Jangan sampai ada anak menjadi pekerja anak di sana. Yang kedua di sektor pariwisata. Pariwisata kita ingin ke depan mengembangkan pariwisata yang ramah anak Pak Medi. Karena masyarakat berkunjung itu ke pariwisata pasti bawa anaknya. Dan di sektor pariwisata yang selama ini belum terorganisir dengan baik, banyak kasus-kasus prostitusi terselubung. Jadi jangan nanti ketika kita ingin mendorong pariwisata, kita mengabaikan aspek yang ini. Terakhir yang ketiga adalah perdagangan dan UMKM.
Kita juga ingin ke depan bagaimana mensinergikan UMKM ini dengan program-program vokasi, khususnya untuk anak berkebutuhan khusus. Sehingga anak berkebutuhan khusus yang selama ini dilatih keterampilannya, produk-produknya bisa dijual di UMKM. Dan UMKM nanti juga bisa masuk ke Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Mungkin itu saja untuk di awal. Terima kasih atas waktunya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Wanda Lesmana ya. Banyak hal yang baru, rumah perlindungan anak, asosiasi sahabat anak yang perusahaan asosiasi sahabat anak yang provinsi belum punya. Ini luar biasa Pak sarannya, ini akan jadi masukan yang sangat berarti bagi KPD kita.